Baik, pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu apa harapan, apa keinginan dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk penyelesaian kasus ini. Bijaknya bagaimana? Ya, selesaikan secara transparan dan tegas, tak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dewas harus menunjukkan sikap tegas kepada publik. Kalau Lili Pintauli salah, harus dijatuhi sanksi. Tapi kalau benar, dia harus dibela. Jangan sampai terjadi public distrust atau ketidakpercayaan publik. Dan juga jangan sampai terjadi demoralisasi dan ketidaknyamanan di internal KPK. Kasus-kasus yang belakangan seperti ini terjadi mengenai pelanggaran etik KPK, apakah ada hubungannya juga dengan Undang-Undang KPK kemudian berubah sehingga kekuasaan dari Dewas ini dilucuti semakin minim, Bang Saur? Saya sudah singgung tadi, tanpa mengurangi rasa hormat kami, kita beruntung sebenarnya punya legislator sekelas Bung Arsul. Itu bukan saya saja ngomong, kawan-kawan yang lain juga sungguhnya punya testimoni, tetapi dia sendiri atau mungkin hanya minoritas. Kalau kita lihat sejarah pertarungan daripada revisi Undang-Undang KPK itu sangat luar biasa. Saya tahu hatinya Pak Arsul sama dengan kami gitu loh, tetapi berapa orang seperti dia. Nah inilah sekarang ini saya kira terjadi. Nah saya pikir ini kita sudah jadi bubur. Mungkin kita sekarang ini harus tambah kritis. Misalnya contoh kayak tadi. Seorang Arsul yang kita tahu sebagai seorang wakil ketua dalam partai, seorang komisi. Siapapun mengundang dia pasti datang. Tapi emang siapa sih orang juru bicara KPK ini misalnya? Itu saja kan sudah tidak etis. Nah yang kedua, Dewas membuat peraturan misalnya, itu yang saya bilang tadi. Siapa yang bisa menjamin? Jangan-jangan Lili sudah baca bahwa kalau dia dapat sanksi berat, paling sanksi moralnya diminta mengundurkan diri. Nah kalau dia nggak mau mengundurkan diri, sementara Robin sendiri penyidik, ketahuan dia menerima uang, bukan saja dia dipecat tetapi dihukum pidana. Bagaimana pemimpin kemudian cuman gajinya yang tadi dipotong sanksi berat itu hanya 40%, itu pun hanya gaji pokok. Itu saja menurut kita sudah tidak lagi sanksi berat. Kayak main-main, makanya saya bilang tidak punya nilai etis, tidak punya nilai moral. Ini yang saya kira harus kita kritisi karena mereka membuat untuk aturannya bukan memberikan teladan. Saya masih ingat dulu zaman era ada pimpinan di Cina, saya lupa namanya, ketika dia memberantas korupsi dia buat 2 peti. Ya, satu peti, kalau peti mati ini, kalau saya melakukan korupsi, saya yang pertama yang harus dihukum mati, tetapi sebaliknya orang lain juga kalau emang melakukan korupsi, dia layak kita hukum mati. Nah sekarang petinya cuma apa? Untuk kepada staf, untuk kepada pembinaan struktur, tetapi bukan berlaku kepada saya. Nah menurut saya itu bukan soal etika, bagaimana moral jadi teladan. Saya pikir jangan-jangan semua staf KPK sudah membaca ini, kemudian sekarang rame-rame mencari keuntungan. Sekarang yang sekarang terjadi misalnya ada komisioner, kekayaannya tiba-tiba melonjak dalam hitungan sekian tahun. Nah, ada hal yang harus kita kritisi, bagaimana kekayaannya tiba-tiba. Baik. Kita tahu di KPK itu misalnya banyak katakanlah barang bukti yang harus dilelang misalnya. Baik. Jangan-jangan karena hukum positif belum ada melapor, ya kita tidak tahu. Ini yang kita bilang, saya kira peraturan Dewas itu juga harus segera direvisi. Baik. Bahkan pimpinan harus lebih kuat sanksinya, sehingga bisa memberikan keteladanan. Ya, terakhir mungkin Pak Arsul Sani silakan. Saya tentu mengapresiasi ya suara kritis dari teman-teman masyarakat sipil. Karena memang itu diperlukan ya, karena masyarakat sipil ini kan tidak punya beban, berbeda dengan kami yang para politisi gitu ya. Jadi hemat saya ya, memang Dewas ini ya, yang sekarang seringkali kemudian dipertanyakan ketegasannya. Ya biar kemudian Dewas yang menjelaskan, dan saya kira memang ya, saya kira karena Dewas ini terdiri dari tokoh-tokoh yang sebetulnya mumpuni, ada Pak Tumpak, ada Pak Samsudin Haris, ya, ada Bu Albertina Ho, ya jelaskanlah, ya, menjelaskan tentu dalam rangka juga ini sebagai pendidikan, ya, kepada publik, kepada masyarakat, ya. Kan kalau merespon itu bagian dari upaya juga untuk juga membuat kita semua ini menjadi cerdas. Tentu pasti ada diskusi, ada bantahan, itu hal yang biasalah dalam negara demokrasi. Nah, karena kalau tidak demikian ya, maka
beban sosial KPK ini terus-menerus bertambah berat, dan itu ditambah dengan beban yang ditimbulkan karena katakanlah ya persepsi yang kurang baik tentang Dewas ya. Tentu kan tidak pas kalau yang menjawab kemudian Komisi 3 yang mempertahankan Komisi 3 kan tidak pas. Maka kita berharaplah ya, pertama harapannya sudahlah ini diselesaikan dengan cepat dan itu kemudian dijelaskan sejelas-jelasnya tentang apa yang ditemukan oleh Dewas dalam pemeriksaan itu ya. Dan soal sanksinya ya saya kira Dewas sudah tahu lah, nggak perlu kita ajari. Kalau terbukti, kalau tidak terbukti juga harus direhabilitasi. Baik, Pak Arsul Sani, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak untuk bisa memberikan pandangannya. Terima kasih juga Bang Saur, nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Dewas atau Dewan Pengawas KPK.